Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, please subscribe dulu channel SNKpedia. Karena subscribe itu gratis. Makasih ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini diterima di kampus impian. Lolos UTBK diawali dengan doa, niat yang kuat, belajar dengan cara cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika pecahan dengan cara trik cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,72 kali 10/18 adalah yang A 0,24. Ada hubungannya nggak nih dengan 0,72? Ada ya, 0,24 dikali 3 hasilnya adalah 0,72. Nah, jadi kita nggak perlu hitung satu per satu ya. Yang A ini kan setara dengan 0,24 kali 3. Karena di sini sudah menjadi 0,72, maka 42-nya dibagi 3 jadi berapa nih? Ini kan 0,24 kali 3 ya. Karena ini sudah kali 3, maka 42-nya bukan lagi menjadi angka 42, tapi 42 harus dibagi 3 ya. 4 bagi 3, 1. 12 bagi 3 adalah 4 ya. Jadi 0,72 dikali 14 per 18 ya. Oke, ini nggak usah kita hitung. Ya, nilainya lebih kecil. Ini 10/18, ini 14/18. Berarti ini malah lebih besar ya. Berarti pilihan jawaban yang A salah. Kemudian yang B juga 0,24. Ini bisa langsung aja, berarti ini 0,24-nya kali 3. Kemudian karena nih 0,24 sudah dikali 3, maka 63-nya dibagi 3 ya. 63 bagi 3, 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1 ya. Sehingga menjadi 0,72 dikali 21 per 18. Ternyata masih lebih besar ya daripada 10/18-nya. Berarti salah. Kemudian yang C 0,18 itu kalau misalnya ke 0,72 harus dikali berapa? 8 kali berapa yang belakang angkanya adalah angka 2. 8 kali 4 ya. Kemungkinan ya 0,18 kali 4 gitu. Bisa dicek aja nanti. 0,18 dikali 4. Oke. Hasilnya pasti 0,72 ya. Kemudian 72 bagi 4. 7 bagi 4 itu 1. Kemudian sisanya kan 3. Jadi angka 32 bagi 4 8 ya. Sehingga ini menjadi 0,72 dikali 18 per 36. Oke. Nah, tapi di sini masih bentuk per 36. Kita konversi menjadi bentuk per 18 ya. Oke, supaya jadi per 18 maka harus dibagi 2. 36 bagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. Oke, ternyata nilainya 9/18 ya. Dan 9/18 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 10/18? Nilainya lebih kecil ya. Kan angka 9 lebih kecil daripada angka 10. Berarti jawabannya yang C. Jadi udah ketahuan nih jawabannya yang C. 0,18 dikali 72 per 36. Kalau mau lanjut dicek yang D boleh ya. Yang D itu 0,36. Nah, supaya jadi 0,72 maka harus dikali 2 ya. Karena ini sudah kali 2, maka angka 40-nya harus dibagi 2. 40 dibagi 2, 20. Sehingga menjadi 0,36, sorry. 0,72 dikali 20 per 36. Kemudian supaya jadi per 18, maka harus kita bagi 2 ya. 36 bagi 2, 18. Kemudian 20 bagi 2,
10 ya. Nilainya sama, berarti salah. Kemudian yang E 0,24. Nah, 0,24 supaya jadi 0,72 itu harus dikali 3 ya. Yang ini 0,24 kali 3. Nah, berarti angka 87-nya dibagi 3. 8 bagi 3, 2. Kemudian sisanya kan 8 kurang 6, 2 ya, berarti 27. 27 bagi 3, 9. Jadinya menjadi 0,72 dikali 29 per 18. Ya, ternyata lebih besar ya. Berarti salah. Jawabannya memang betul yang C. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah. Nah, ini kita suruh mengurutkan dari terkecil sampai yang terbesar ya. Oke, kita mulai dulu dari yang A nih. Yang A ada 0,2, kemudian 3/9. Nah, yang 3/9 ini kan bisa diperkecil menjadi 1/3. Untuk 1/3 nilainya setara dengan 0,333 ya. Kemudian ini 0,55. Nah, 4/9 ini setara dengan 0,444. Ya, ingat untuk per 9 itu kan masih desimal yang spesial ya. Kalau 4/9 pasti 0,444. Gampang hafalinnya untuk yang per 9 ini ya. Ternyata ini urutan enggak ya, ini 0,2, 0,3, harusnya 0,4 dulu baru 0,55. Berarti yang A salah. Kemudian yang B. Yang B 0,2 ini 5/9. Nah, ini 5/9 ini kan 0,555. Oke, kemudian di sini sebelahnya adalah angka 0,5 ya. Nah, ternyata ini nggak urutan ya, harusnya kan 0,50 duluan daripada 0,555. Berarti yang B salah. Kemudian yang C. Yang C ini ada 0,25, kemudian ada 3/7 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 7 ya. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah. Oke, kita lihat yang A. Yang A 0,2, kemudian 3/9. Nah, 3/9 ini setara dengan 1/3 ya. Atau setara dengan 0,333. Oke, kita tandai dulu aja nih 0,333. Kemudian 0,55 ya. Kemudian sebelahnya lagi 4/9. 4/9 ini setara dengan 0,444 ya. Berarti ini nggak urutan, harusnya kan 4/9 dulu baru 0,55. Berarti pilihan jawaban yang A salah. Kemudian pilihan jawaban yang B 0,2, kemudian 5/9. Nah, 5/9 ini adalah 0,555 ya. Berarti yang B salah juga, kan ya, harusnya 0,5 duluan baru 0,555-nya. Yang B salah. Kemudian yang C ada 0,25, kemudian 3/7, 0,4 dan juga 4/5 ya. 4/5 nilainya setara dengan 0,8 ya. Oke, kemudian yang C di sini kan ada 3/7 nih. Ya, kalau misalnya belum hafal nih bisa langsung kita bagi aja.
3 bagi 7 ya, 0,30 bagi 7. 30 bagi 7 itu kan 4 ya, karena 4 kali 7 kan 28. 28 kemudian 30 dikurangin 28 itu 2. Kemudian ada angka 0 jadi 20. 20 bagi 7 adalah hampir angka 3 ya, karena kan 21 ya, 7 kali 3 21. Jadi ini 3/7 itu mendekati angka 0,43 ya. Yang jelas dia bukan 0,42 ke bawah gitu. Nah, berarti pilihan jawaban yang C salah atau benar nih kira-kira? Masih salah ya, karena harusnya kan 0,40 duluan daripada 0,43 ya. Berarti yang C jawabannya masih salah. Kemudian yang D 0,25 ini 3/7 lagi, ini setara dengan 0,43 ya. Kemudian 0,5 dan ada 3/4. 3/4 ini setara dengan 0,75. Nah, ini baru nih sudah urut dari terkecil sampai ke yang terbesar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Untuk yang E bagaimana? Kita cek. Kita boleh cek, tapi kalau misalnya sudah dapat jawaban yang betul, nggak apa-apa. Langsung aja diklik ya jawabannya D. Yang E ini 0,3, kemudian 3 bagi 5, 0,6 ya. Nah, ini jelas salah. Habis 0,6, masa 0,5 lagi gitu. Harusnya kebalik, 0,5 duluan baru 0,6 ya. Yang E jelas salah gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih mengurutkan juga. Urutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Yang paling tepat adalah yang A 2/3. 2/3 itu setara dengan 0,667 ya. Ini setara dengan 0,667. Kemudian ada 67/99. Angka 67/99 ini tidak bisa kita sederhanakan. Nah, artinya nih mau nggak mau kita ubah aja ke nilai yang mendekati ya. Ke nilai yang mendekati dan nantinya sehingga bisa disederhanakan. Oke. 67 itu kan dekat ke 66 ya. Dekat ke 66, tapi masih lebih besar. 67 itu lebih besar daripada 66/99, di mana nilai 66/99 ini ya, ini adalah 1 per sama-sama dibagi 33 nih, sama-sama dibagi 33, 2/3 ya. 66 bagi 33 2, 99 dibagi 33 3, jadi 2/3 atau 0,667 ya. Tapi kan ini bukan 66/99 nih aslinya, tapi 67/99 ya. Berarti antara 2/3 dengan 67/99 masih lebih besar yang 67/99. Jadi urutannya ini sudah benar nih, 0,667 dulu baru 67/99 ya. Baru setelah itu 0,745. Nah, ini ada 75%. Ini kan 0,75. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Bisa ya semuanya? Pasti bisa. Kemudian kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian yang nomor 9, jika P sama dengan 1/21 dikurangin 1/63 dan Q adalah 1/14 dikurangi 1/84, maka berikut ini yang salah adalah, oke. Nah, ini 21 dengan 63 ini merupakan kelipatannya nih. 63 itu 3 kali dari 21. Berarti bisa langsung kita cari aja P itu, kita jadikan per 63 ya. 63 bagi 21 3, 63 bagi 63 1 ya. Jadi P adalah 2/63. Kemudian Q kita jadikan per 84 nih, karena 84 itu merupakan sekian kali dari 14 bukan nih, coba kita cek.
14 kali berapa yang hasilnya 84? Coba ini 4 kali berapa yang angka belakangnya adalah 4 juga? 4 kali 6 ya. Nah, berarti ini pasti 84 bagi 14 nya adalah 6. Nah, kemudian 84 bagi 84 1 ya. Kemudian ini 5 per 84. Jadi P nya 2 per 63, Q nya 5 per 84 ya. Oke, di sini P yang A adalah P kurang dari Q ya. Apakah benar P kurang dari Q? Nah, yang ditanyakan adalah yang salah. Oke, yang salah nih ditanyakan. Bukan yang benar, tapi malah yang salah. Oke, supaya mudahnya ini kita jadikan 1 per aja ya. 63 bagi 2 berapa? 63 bagi 2, 6 bagi 2 itu 3, kemudian 3 bagi 2, 1, berarti 1 per 31,5 ya. Kemudian yang Q, 5 bagi 5 kan 1, sorry ini. Kemudian 84 bagi 5, 8 bagi 5, 1, 34 bagi 5, 6, 16,8 ya. Ternyata benar ya, jadi untuk yang A itu P kurang dari Q. Ini kan semakin tinggi penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil ya. Yang A ini benar ya. Yang A ini benar berarti ini bukan jawabannya ya, karena yang ditanyakan adalah yang salah. Kemudian yang B, 15P sama dengan 8Q ya. 15P berarti 15 dikali 2 per 63 ya. Kemudian 8Q, 8 dikali 5 per 84. Oke, kita lihat di sini apakah sama ya. Ini ada yang bisa diperkecil kan nih? Bisa nih. 15 dengan 63 sama-sama dibagi 3 ya. 15 bagi 3 5, 63 bagi 3 21. Kemudian 8 dengan 84 sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2. 84 dibagi 4 21 ya. Jadi nilai 15P adalah 10, nih 5 kali 2 10 per 21. Kemudian nilai dari 8Q, ini 2 kali 5 10 juga. Sama dengan 10 per 21. Nah, ternyata 15P sama dengan 8Q. Jawabannya benar, tapi yang ditanya adalah yang salah. Berarti jawaban B bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian yang C, 8P kurang dari 15Q. 8P 8 dikali 2 per 63 kurang dari 15Q. 15 dikali Q nya berapa tuh? 5 per 84 ya. Oke. Ini sama dengan 16 per 63. Yang ini sama dengan 75 per 84. Ini sudah jelas 8P kurang dari 15Q ya. Ini jawabannya benar, tapi yang ditanya adalah yang salah. Jawabannya masih salah. Nah, otomatis jawaban yang salah itu hanyalah yang D ya. Nilai dari 26 per 99 ditambah 14 per 76 ditambah 29 per 61 ditambah 23 per 89 adalah, kita lihat di sini ini angkanya kurang bagus ya, jadi harus kita ubah angkanya ke nilai yang mendekati saja ya. Misalnya angka 26 itu kan mendekati angka 25. Nah, ini kita konversi aja nih angkanya. 26 jadi angka 25. Kemudian 99 itu mendekati berapa? Mendekati 100 ya kan. Kenapa bisa dikonversi? Karena cuman kurang 1 ataupun lebih 1 ya. Jadi bisa kita ubah ke angka yang mendekati angka tersebut. Kemudian 14 dengan 76. Nah, ini 14 ini mendekati angka 15. 76 mendekati angka 75 ya. Kemudian yang B, 29 per 30, 29 per 61.
29 ini mendekati angka 30, kemudian 61 mendekati angka 60. Kemudian yang terakhir nih, angka 23 per 89. Oke, kita lihat. Oke, 89 ini bisa kita ubah aja ke angka 88 ya. Dan 23-nya bisa kita ubah aja ke angka 22 supaya pas menjadi 4 kalinya ya. Jadi 4 kali dari 22 kan adalah 88 gitu. Angkanya mendekati kan 23 dengan 23. 23 dengan 22. Kemudian 89 dengan 88 ya. Nah, ini baru kita sederhanakan. 25 per 100 itu adalah 1/4 atau 0,25 ya. Kemudian 15 per 75. 15 per 75 ini sama-sama dibagi 15. 15 kali 5 ya. Ini adalah 1/5. 1/5 itu berapa nilainya? Nilainya adalah 0,2 ya. Kemudian 30 per 60 ini nilainya 0,5. Dan 22 per 88 kan nilainya adalah 1/4 ya. 1/4 jadi 0,25. Nah, tinggal di jumlah ini. 0,25 tambah 0,2 tambah 0,5 tambah 0,25. Supaya mudah, yang sama kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya. Ini 0,25 tambah 0,25 kan setengah ya. Setengah tambah 0,5 hasilnya 1. 1 tambah 0,2 hasilnya 1,2 ya. Jadi untuk nilai yang di atas ya, hasilnya adalah mendekati 1,2. Yang paling mendekati adalah yang D. Oke. Bisa ya? Oke, pasti bisa semua nih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1/3. Dan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah, oke, kita lihat di sini ternyata katanya ada pembilang dan juga ada penyebut. Misalkan kita analogikan pembilang dengan penyebutnya itu sebagai A per B ya. Pembilangnya sebagai A, penyebutnya sebagai B. Katanya jika pembilang suatu pecahan ditambah 3, berarti A plus 3 per B ya, maka nilainya adalah 1/3. Kemudian persamaan yang kedua, jika penyebutnya dikurangi 3, nah ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, jika penyebutnya berarti B dikurangi 3, ini tetap A, maka nilainya adalah 1/6. 1/6. Oke. Pecahan yang dimaksud adalah, nah ini bisa jadi persamaan kan? A plus 3 sama dengan 3A plus 3 kali 3 9, dikali silang ya, sama dengan B. Ini B kali 1 adalah B. Sedangkan untuk yang ini 6 kali A 6A sama dengan B-3 kali 1 tetap B-3. Oke. Jadi di sini ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Ternyata nilai 3A plus 9 itu adalah B. Dan nilai 6A adalah B-3. Nah, ini bisa langsung kita masukin nih ke bagian bawah ya. 6A adalah B-nya kan katanya itu adalah 3A plus 9 ya. B-3. Ini 6A. Nah, berarti 3A itu adalah 9 kurangi 3, 6. Berarti A-nya adalah 2. Kemudian yang B. Nah, yang B kita masukin aja ini ke persamaan yang di atas. Yang ini. Ya. Berarti B sama dengan 3 kali 2 plus 9 ya. Atau 6 plus 9, 15. Jadi nilai A per B adalah 2/15 ya, yang B.
Oke, ini jawabannya yang B. Oke, jadi gitu ya caranya. Pasti bisa semuanya nih ya. Oke. Wah, ternyata videonya sudah habis. Tadi merupakan soal terakhir hari ini mengenai pecahan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan juga subscribe videonya. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum dimengerti, boleh komen di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.